Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, prodi S1 Ilmu Hukum angkatan 2022F. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai demokrasi dan berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya Maila Kasugiyarti dengan NIM akhir 208. Saya Wanati Mastri Mareta dengan NIM akhir 077. Dan saya Nabila Putri Syafira dengan NIM akhir 290. Dan saya Kristison Bonar Sirait dengan NIM akhir 310. Dan saya Birpik Arya Fairuzamani dengan NIM akhir 317. Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan mengenai demokrasi. Pengertian dari demokrasi secara umum berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Yang kedua yaitu pengertian dari salah satu para ahli mengenai demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Jadi, perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung dalam zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian pada abad ke-6 setelah Masehi hingga pada saat memasuki abad 6 sampai 15 Masehi di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Dan selanjutnya ciri-ciri demokrasi. Ada 5. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat yang biasanya yaitu Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Dan yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, yaitu seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Dan yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional, yaitu hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Dan yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terdapat sistem kepartean, yaitu partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan berdemokrasi. Untuk yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi dalam memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini adalah sebuah hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjamin hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Untuk yang kedua adalah menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan
untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah serta yang bertujuan untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan demokrasi adalah mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Kemudian yang keempat adalah membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Kemudian yang kelima adalah tujuannya untuk mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan masalah yang telah dialami. Jadi, secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, serta keterbukaan. Selanjutnya tentang macam-macam demokrasi. Di sini demokrasi ada 6. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini merupakan demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan pada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlemen. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah atau pemimpin resmi. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi ini murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memimpin kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi yang luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini merupakan demokrasi yang dimana rakyatnya dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas masyarakat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyarankan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada sila kelima Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Yang kelima ada demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara di Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan demokrasi ini. Yang keenam dan yang terakhir, demokrasi liberal.
Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kekuasaan pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal, setiap dalam mengambil keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.